alam, disinilah kodrat iradat ilmu, ya. Kodrat iradat ilmu samar basar kalam semuanya, ya. Ini sudah jatuh kepada alam. Inilah yang dikatakan 33 kali 3 asal muasal tasbih berjumlah 99. Ya. 99 ini menandakan zohir batin, itu yang dikatakan asmaul husna, ya. Gitu, makanya ada falakiyah, ada falakiyah dalam Al-Quran, ya. Nanti kita heran lagi di sini, kok di dalam Al-Quran ada 33 kali 3, ada 90 kali 9. Itu falakiyah tuh, ya, fungsi falakiyah, matematikanya Islam, ya, matematikanya Al-Quran. Ya, makanya banyak orang yang belajar matematika itu ilmu-ilmu sejarawan dari falakiyah. Ya, terjadinya gerhana, ya, jatuhnya bulan Ramadan itu falakiyah. Ya, tanggal berapa, jam berapa, sekian berapa itu falakiyah. Ya. Inilah yang dikatakan 33 kali 3. Ini sebagai asal muasal tasbih berjumlah 99. Ya. 99 menandakan zohir dan batin. Ini yang dikatakan asmaul husna. Tapi kenapa jumlahnya 33? Ya, karena 3 ini adalah sifat Allah tadi, ya, alif lam mim, ya. Jadi nanti setelah kodrat iradat ilmu, ya, basar kalam, itu yang dikatakan aras, kutsi, dan keramat, ya. Batin, ada zat, dan nur, itu yang dikatakan aras, kutsi, dan keramat. Berarti di 3 itu lahir 9 aras, ya, lahir 9 arasnya Allah. Berarti kekurangan 4 lagi kita, ya. Kekurangan 4 lagi kita. Di alam, ya, dia akan disambut dengan api, air, angin, tanah. 7, ya. 7, ya. Di jasad dia akan disambut dengan daging, urat, ya, kulit dan tulang, ya, 7. Di ruhani disambut dengan di wadi mani manikam, 7, ya. Tapi setelah dia zat dan sifat, karena bagaimanapun sifat Allah terbagi 2. 1 dikatakan hak dan batil, ya. 3 hak, 4 batil, ya. 3 hak, 4 batil. Itu mungkin Bang Alan dengar nggak tadinya saya jelaskan? Memorinya penuh Bang Yuda, kental. Kirain telepon. Besok saya ulangin aja, dia kacian. Iya Bunda, makasih. Lanjut Pak Guru. Iya, tadi Bang siapa, Bang Heri bertanya bagaimana, ya. Ini Bang Heri nggak ada yang nggak hadir. Ya, tadi saya ada janji dengan Bang Heri tadi. Bang Heri tanya bagaimana kita bagaimana hakikat mensolatkan jenazah, ya. Ini Waalaikumsalam Bang Ahmad. Ini dia minta nomor Insya WA Allah. Bang Ahmad, boleh enggak? Ya. Insya Allah. Setuju Mbak Devi, diulang ya. Besok ya. Ya, nanti Ada kita. menggeget itu, ada menggeget, nggak apa-apa. Iya, saya lanjutkan dengan pertanyaan. Kita lanjut Guru Muzakaro, ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan Mbak Heri tadi. Ya. Nanti kalau Bang Herinya ada, nanti insya Allah siapa yang mau ulangin, ya, yang mau ngulangin. Ya, kalau ada yang sudah paham, ya. Ini kebanyakan juga kita kadang-kadang kita lihat orang yang menyolatkan jenazah, ya.
Kalau kita memang mau ingin menyolatkan jenazah, kalau macam ada tetangga kita, lantas kita ada niat mau mensolatkannya, itu kita harus paham juga, ya. Kita harus paham. Karena apa? Kalau kita nggak paham itu seakan-akan kita membebani almarhum ini, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Makanya rahasia hakikat Yasin itu yang mana dia bersifat mukatoa, ya. Yasin itu bersifat mukatoa, ya, atau dikatakan dalam perjalanan kodrat diri seseorang imam, ya, atau melaksanakan, ya, artinya dan merenungkan artinya ya, dengan ilmu sahabat beriman. Itu adalah sesuatu kebenaran yang bernama sebuah hakikat pada surat Yasin, yang bersifat kolbi, ya. Sin itu bersifat nas, ya. Sin itu bersifat nas, ya, atau dikatakan manusia, ya. Sementara alif sir pada batin dan nun itu dikatakan hayat, ya, daripada nur, makanya dikatakan ya Yasin, ya, sin, ya. Makanya bagaimana kita artinya harus paham, ya, harus paham hakikat untuk kita mensolatkan jenazah. Jangan cuma kita paham dengan rukun dan syaratnya saja, ya. Makanya kita mensolatkan jenazah itu sebagaimana aftar ini kembali menjadi ba'dal, ya. Aftar ini kembali menjadi ba'dal. Aftar ini nyata, ya. Badal ini artinya tersirat, ya. Makanya sholat itu badal, sholat itu ba'dal, ya, ba'dal, yang tidak pernah terluput, yang tidak pernah luput dalam diri kita. Makanya kita senantiasa beribadah dalam 24 jam karena itu ba'dal, ya. Bukan wato'a, sahabat beriman. Wato'a itu kita bertuhan dengan waktu, ya, tapi ba'dal harus bertuhan dalam 24 jam. Walaupun kita sudah sholat, ya, habis sholat kita bertuhan dalam 24 jam, ya, selagi kita ini masih hidup, ya. Makanya bagaimana aftar ini kembali menjadi badal, ya, lenyaplah alif, nyata kepada tersirat. Makanya ini yang dikatakan inna lillahi, ya, alif awal, alif, ya. Ada yang harus kita perhatikan, ya, di dalam melakukan sholat mayat atau dikatakan sholat jenazah, ya. Kita harus melihat kepada 4 kodrat, ya, daripada 4 takbir, ya, sebelum kita berbicara 4 takbir itu, ya. Hakikat dan tujuan daripada kodrat 4 takbir itu, sahabat beriman, yang menentukan dalam sholat jenazah itu. Ya, kalau kita nggak pahami, kita membebani si almarhum ini, sahabat beriman, ya. Tidak main-main itu kita memutuskan bagaimana kita menafis isbatkan mana yang ditinggalkan di dalam dirinya dan mana yang harus kembali di dalam dirinya. Harus paham, ya. Makanya pada dasarnya hakikat Allah itu adalah 4 makom dalam diri kita, ya, yang wajib menjadi artinya syarat, ya, menjadi tumpuan tauhid manusia kepada Allah, ya, yaitu dikatakan makom batin, ya, makom wujud, makom sir, dan makom kolbi. Ya, inilah 4 makom. Ini sangatlah artinya berinteraksi, ya, dengan kegiatan Tuhan, ketuhanan kita, ya, ketuhanan kita kepada Allah, ya. Ini perkara 4 kodrat ini wajib tuntas, sahabat beriman, ya. Tidak bisa kita tidak paham, ya, kalau untuk kita mensolatkan jenazah, ya. Ini yang dikatakan pertama, sahabat berimannya, 4 makom daripada sifat wujud bagi Allah. Inilah yang harus kita kupas. Bagaimana yang dikatakan wujud yang sebenar wujud? Sebagaimana wujud artinya ada, ya. Bagaimana bersifat adanya Allah pada diri kita. Yang kedua, bersifat daripada sir, bagaimana tentang artinya kerahasiaan, ya, dan asal usul kodrat atau asal usul daripada diri kita ini, ya.
Awal insan adalah Allah, ilah daripada zaman, bersifat kodrat daripada Allah. Ya, saya ulangi, awal insan adalah Allah, ilah daripada zaman, bersifat kodrat daripada Allah. Ya, makanya dikatakan asal usul diri adalah Tuhan sebagai Ba'dal Tunggal Wahid. Ya, makanya ini dikatakan usul diri adalah ilah. Ya, usul diri itu adalah ilah yang belum bernama Allah. Ini yang dikatakan sir di dalam diri kita. Gitu sahabat beriman ya. Makanya kalau kita kaji lagi ya pada pokok batin ya, dalam perwujudan persembunyian Allah pada diri kita, mulai daripada sifat jasad sampai kepada sifat ruh ya. Ruh menyembunyikan daripada sifat nur, nur menyembunyikan daripada sifat zat, zat menyembunyikan daripada batin, batin menyembunyikan daripada sir. Ya, begitu juga kepada 4 takbir tadi yang kita lakukan dalam sholat jenazah. Ya, sebagai pewaris daripada Rasulullah SAW, kita ini sahabat beriman ya, sebagai pewaris, ya, sebagai pewaris daripada Rasulullah SAW, berkodratnya Adam, bermaujudnya Adam, berkodratnya Muhammad. Dengan sifat jasad bagi Muhammad yang diwariskan kepada Adam bersifat mim, ha, mim, dal. Ya, kita ngajinya pelan-pelan. Ya, makanya Muhammad itu bersifat mim, ha, mim, dal. Coba lihat tuh ya gambarnya Muhammad, kayak orang lagi tidur ya. Lagi tidur ada kepala tapi nggak ada wajah ya. Ada kepala, ada perut, ada dada, ada tangan, ada kaki. Itu gambar Muhammad tuh ya. Ya, dia tertuliskan apa? Mim ha, mim dal. Jadi pertama adalah makom mim, ya. Makom mim, makom ha, makom mim lagi, dan makom dal. Artinya bahasa Muhammad dalam huruf hijaiyah, sahabat beriman ya, itu mim ha mim dal kalau dalam huruf hijaiyahnya ya, yang mana kita lihat tulisannya seperti artinya orang yang lagi tidur ya. Ini adalah kodrat sebenarnya ya, ini adalah kodrat daripada sifat alam ya. Makanya kalau bukan engkau Muhammad akan kuciptakan alam ini ya. Ini sifat alam. Makanya kenapa 4 daripada kodrat sifat Muhammad ya? Apa yang dikatakan mim? Mim ini bukanlah kepala ya, tapi adalah sifat ma'ani ya pada kepala kita ya. Makanya sifat kesadaran itu ada di kepala, ini sifat ma'ani ya. Makanya sifat kesadaran manusia itu ada di kepala. Makanya gunakan kepala tuh kayak buruk tuh ya, harus kayak kepala manusia ya. Jangan kita bertubuhkan hewan ya. Lantas kita berkepala manusia, harus berkepala manusia, bertubuh manusia ya. Jadi mim itu bukanlah kepala ya. Kepala itu artinya bagaimana kodrat ya. Tapi kalau dalam ilmu ya, kalau dalam ilmu itu sebenarnya artinya sifat ma'ani ya. Posisinya di kepala kita. Itu yang dikatakan sifat manawiyah Allah ya, yang bermani Allah ingin pada sifatnya alam ya. Yang kedua ha, tadi kan mim ha mim dal, ini ha ya. Ha itu bukanlah dikatakan sebuah dada ya, atau disebut dengan aras. Aras ini adalah batin Allah ya, posisinya di dada ya. Pada markuba jantung kita ya. Makanya posisinya adalah tuh ada gambar dadanya tuh ya, yang mim ha mim dal tuh ya, posisinya di jantung kita. Yang ketiga ada mim ya, bermakom namanya kolbi ya. Kolbi ini adalah dikatakan dengan alam sir bagi Allah. Yang keempat adalah tajali
ya, tajali. Kanan tajali Allah, kiri tajali sirullah, ya. Dua perjalanan Allah, kiri kanan pada artinya pada kaki, ya. Dal pada huruf. Makanya kaki dalam dalam mim ha mim dal tuh, dal itu kaki, ya. Inilah perjalanan Allah nih, ya. Perjalanan Allah, ya. Makanya di dalam sholat kita itu kita tumpukan kaki kita di sejadah. Karena apa? Kita bersujud itu kita bagaimana memunajatkan perjalanan kita di dunia. Itulah perjalanan ruh. Ya Allah, ya, saat kita sujud tuh kita munajat subhanallah, ya. Subhanallah rabbil abi subhanallah rabbil wa bihamdi subhanallah rabbil bihamdi, ya. Kita munajatkan dalam diri kita, ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, berikanlah aku jalan yang terang untuk menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Sambil kita sujud, ya. Begitupun juga rabbil azim wa bihamdi saat ruku, ya. Di situ kita bagaimana memunajatkan diri kita tentang kesalahan kita kepada Allah. Mungkin mungkin kita tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Begitupun juga kita sujud, ya. Makanya kaki ini menyentuh sijadah, ya. Rabbil ala wa bihamdi, ya Allah, berikanlah aku perjalanan. Itu yang dikatakan kalau dalam ilmu marifat, kasya wa kasa wa kasasa, atau yang dikatakan 3 kalimat yang sama diucapkan 3 kali. Kalimat yang sama diucapkan 3 kali. Itu satu pernyataan, sahabat beriman, ya. Jadi di dalam kita melaksanakan takbir sholat mayat, ya, di dalam kita melaksanakan takbir sholat mayat atau yang dikatakan sholat jenazah, ya, setiap orang khotib ini dia harus memiliki artinya ketajaman, ya, ketajaman marifat, ya. Ketajaman marifat, ketajaman pandangan, ya, melakukan sholat takbir daripada sholat jenazah tadi, ya. Kalau tidak, sahabat beriman, ya, kita akan membebani ini almarhum, sahabat beriman, ya. Ini wajib, sahabat beriman. Makanya hukum daripada qada takbir sangat menentukan. Itulah yang menentukan, ya. Marifat yang berdiri pada sholat takbir, ya, pada takbir sholat jenazah. Itu sangat menentukan, sahabat beriman, ya. Kalau memang takbir berkodat nafis dan isbat, ya, menetapkan dan menyingkirkan, jadi apa yang ditetapkan, ya, apa yang ditetapkan, ya. Takbir dalam sholat jenazah itu dan apa yang harus dinafiskan atau disingkirkan atau dihilangkan. Makanya kita kembali melihat kodat zohir dan batin, ya, kodat zohir dan batin, ya. Ya, kita melihat kembali kodat zohir dan batin kita, ya, dalam rangka zohir berawal, batin beribadah, ya. Makanya dikatakan zohir dan batin. Zohir yang beramal, batin yang beribadah, ya. Atau dikatakan jasmani dan ruhani, ya. Kadang-kadang minta maaf, ya, minta maaf zohir dan batin, ya. Jangan cuma artinya bagaimana kita memaafkan itu sampai kepada rohani, sahabat beriman, ya. Jangan cuma kita mengatakan minta maaf lahir dan batin, ya, tapi nggak sampai kepada rohani. Jadi kalau hubungan batin antara jasmani dan rohani, ya, adalah hubungan nur dengan zat, ya. Nur itu jasad, ya. Zat ini sudah berkodat pada jasad. Makanya dikatakan dalam batin Allah, ya. Batin Adam adalah Muhammad. Ini pertanyaannya, sahabat beriman. Apabila batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, maka hubungan batin ini harus dipisahkan dalam takbir itu, ya. Karena memiliki hak yang terbatas. Hak Adam bersifat artinya mati, ya. Adam ini bersifat mati. Hak Muhammad ini bersifat berpindah, ya. Makanya innalillahi, ya. Alif ini berpindah kepada yang tersirat, ya. Harus paham dalam pelaksanaan ini, sahabat beriman. Takbir demi takbir, ya. Awal dan ibadah harus nyata dalam pandangan pada imam khotib. Harus jelas, harus nyata. Kenapa? Apabila tidak terputus hubungannya antara rohani dengan jasmaninya dalam bentuk hakikat, maka hayat itu tetap akan ada, ya.
akan ada dalam raganya yang meninggal itu. Ya. Dan almarhum ini akan tersiksa. Ya, akan tersiksa. Kenapa? Tuntutan demi tuntutan akan terjadi terus-menerus. Ya. Apabila tiada terjadi pemutusan yang hak, ya, maka dalam itu, sahabat beriman, kita harus belajar, ya, makna hakikat yang dari mana 4 takbir tersebut. Ya, kita tahu secara amalia, takbir sangat mengundang kepada kalam Al-Fatihah. Ya, kalau secara syariat, takbir kedua adalah memandang kalam. Ya, beda sahabat beriman, ya, amalia dengan hakikat. Sebenarnya dari amalia itu yang kita menghakikatkan, ya, biar jadi ibadah. Jadi 3 dan 4 ini mengandung takbir, kalamnya doa, hakikatnya doa. Kalau Al-Fatihah itu tak paham sahabat beriman, ya, mana Al-Quran di diri kita, mana Alkitab yang ditinggalkan, ya. Tidak 2 pandangan yang terjadi dalam pemutusan amal ibadah tadi. Kira-kira yang salah siapa di sini? Yang merasa bersalah siapa? Makanya Al-Fatihah, Al-Quran itu ada 2 sahabat beriman, ya. Ingat, ya, Al-Quran ada 2, 1 kodrat, 1 kitab. Ya, kitab berupa laut mahfuz, kodrat bersifat aras dalam diri kita. Ya, ini juga harus terpisah dalam takbir yang dipandang. Ya. Yang pertama dalam pembacaan Al-Fatihah, ya. Sementara takbir pertama menyangkut sifat kepada atau yang dikatakan mim, ya, atau dikatakan mim tadi, ya, mim ha mim dal, ya. Mim di kepala itu juga ada 2, ya. Yang akan dipisahkan adalah sifat manawiyah dan sifat mim, ya, atau sifat mim dal, ya, pada kepala, yaitu ma'ani, ya. Ma'ani melahirkan 7 manawiyah, ya. Mana yang dilahirkan 7 manawiyah? Ma'ani adalah wujud tunggal, sifat hayat pada nur, bersifat Allah pada diri, dinamakan samar, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat. Itu manawiyahnya. Ma'ani adalah batinnya. Sementara amaliyahnya adalah akal, akidah, dan akhlak. Itu syariatnya, ya. Ini peran 2 tadi sahabat beriman yang harus berpisah, ya. Jangan-jangan nanti kalau tidak dinafiskan, ya, dinafis isbatkan, tidak tahu mana yang ditetapkan dan mana yang dipisahkan, ya. Sehingga sifat ma'ani ini akan terpisah, ya. Makanya kekafiranlah yang berangkat tuh, bukan manusia. Ya, kekafiran yang akan berangkat ke sana. Ya. Dibawa oleh apa? Dibawa oleh seorang almarhum. Ya. Kenapa? Sifat ma'ani, ma'nawiyah itu adalah hayat wujud Allah pada sifat yang akan kembali. Ya. Yang sifatnya akan kembali kepada Allah. Dan sifat yang harus dinafiskan. Ya. Sifat yang kembali kepada Allah sahabat beriman, ya. Dan sifat yang harus dinafiskan adalah akal, akidah, akhlak, dan nafsu. Ya. 4 juga perkara yang harus dinafiskan. Kalau kita mengingat kodrat daripada kepala sahabat beriman, ya, karena 4 takbir itu 4 kodrat, ya. 4 takbir itu 4 kodrat, ya. Mim ha mim dal, saya ulangi, ya. 4 takbir itu 4 kodrat, mim ha mim dal. Yang kedua adalah takbir kedua. Takbir kedua itu adalah daripada sifat salawat dalam bacaan. Apa yang dinafiskan, apa yang dinafisbatkan, yang dipisahkan dan ditetapkan dalam takbir kedua. Salawat ini adalah hubungan batin antara alam dengan diri. Ya, makanya dikatakan batinu dan batinia. Ya. Batin itu markuba pada batin kabir yang ada melindungi sifat alam. Ya. Makanya supaya tidak terjadi lagi hubungan antara batinia Allah dengan batin,
alam ini melalui pokok markuba pada jantung, ya, atau dada dalam sebutan. Ya, ini akan membuat kesempatan arwah kembali, artinya ketakutan sahabat berimannya kembali lagi dia ke dunia, ya. Karena masih ada apa? Masih ada hubungan batin. Ya, ini juga harus artinya dipikirkan, ya. Itu takbir kedua. Bagaimana dengan takbir ketiga? Yaitu terjadi dua kodrat juga sahabat beriman di sini. Dalam satu takbir disebut dengan perut, ya. Bukanlah perut tapi kolbi, ya, kolbi pada diri kita, ya. Di kolbi ini ada dua juga, ya, kolbi dan kalbu, ya, kolbi dan kolbu, ya. Jangan kolbi yang tinggal, kolbu yang ke bawah. Ini salah nih, ya. Ingat, ya, kolbi yang tinggal, kolbu yang ke bawah. Kolbu adalah daging, ya, kolbu itu ada daging, ya, daging hati. Yang nyata sumber artinya yang nyata sumber dari akal, ya, akal, akidah dan akhlak serta nafsu dan darah. Itulah kolbu, ya. Tapi kolbi sahabat beriman adalah alam sifat bagi Allah, ya, yang kekal wujudnya, yang tak akan pernah mati. Maka ini harus nyata pada imam, dan ini tetap tinggal sahabat berimannya, dan ini tetap tinggal, ya, tetap tinggal di jasad sahabat berimannya, artinya menemani jasad. Sebagai apa? Sebagai kendaraan bagi almarhum menuju kepada Allah, ya. Jangan kita nafiskan, ya. Makanya sahabat berimannya, jangan rubuhnya nyawa, rubuh makomnya Tuhan, ya. Makanya yang pergi adalah kekafiran. Kolbu itu rumahnya Allah sahabat beriman, ya, tidak boleh rubuh, karena dia akan kembali pada kolbi itu sendiri, ya. Kolbi itu adalah azali, ya, atau dikatakan liganya Allah, ya, atau dikatakan dalam bahasa tauhidnya tanzil, ya, tanzil kadimnya Allah, ya. Makanya sahabat berimannya, itulah artinya yang dikatakan tempat diri asal muasal, ya. Itu yang dijadikan tuh, tempat asal muasal kamu dijadikan tuh dari tanzil kodimnya tadi, dari nyawamu tadi. Itu yang dikatakan kolbi, ya. Bukan dikatakan apa, ya, kolbu, ya, bukan, ya, bukan kolbu. Kolbu itu hati yang berbentuk ada daging, ada darah. Itu yang mempengaruhi kita, akal kita. Di situ tumbuhnya akal, akidah. Itu amalia kita, ya. Sahabat berimannya, itu dijadikan artinya kalau kolbu ini adalah asal usul semua terjadi, ya, atau kejadian kita ini dari nyawa kita, ya. Kita hidup di dunia karena nyawa kita pun mati karena nyawa kita, ya. Jadi ini yang artinya yang bermakum segala sifat, ya, yang bermakum segala sifat-sifat zat itu bergerak semua itu gara-gara nyawa kita, ya. Jadi dan zatnya Allah menuju batin, sir dan wujud. Makanya semua sudah ada sifatnya, semua sudah ada, tapi belum bergerak, belum ada nyawa itu. Makanya kutiupkan ruku, lalu kau tunduk kepadanya setelah sempurna. Setelah sempurna itu kan udah ada sifatnya, sudah ada zatnya di situ, tapi belum bergerak. Yang menggerakkan apa? Afal. Apa yang dikatakan afal? Itu adalah diri atau wujud, atau dikatakan batin, ya, atau dikatakan kolbi, ya. Itulah diri yang sesungguhnya diri kita tuh, yang itu tuh, ya. Jadi jangan dipisahkan lagi, ya. Tapi dipisahkanlah, tapi artinya yang dipisahkanlah adalah kolbunya, ya. Harus terjadi dua pandangan di situ, ya. Satu angkatan takbir yang keempat, ya. Makanya takbir yang ketiga itu adalah itu ayatnya adalah doa, ya. Doa itu kembali kepada kebebasan, ya. Apa yang ingin dia doakan oleh seorang imam, ya, yang pantas untuk mayat seorang laki-laki, dan apa yang pantas didoakan untuk mayat seorang mayat perempuan, ya.
Dan yang keempat adalah dal. Takbirnya perjalanan. Di sini masih dia bermakom doa. Bagaimana caranya? Mana nafis pada isbat, mana yang disingkirkan perjalanan dan mana yang ditetapkan. Yang akan disingkirkan adalah perjalanan hakikat kemanusiaan, yang akan ditetapkan adalah artinya hakikat perjalanan keinsanan. Ya, inilah tajalli Allah pada sifat kemanusiaan, tajalli sirullah pada sifat keinsanan. Ya. Perjalanan tajalli sirullah keinsanan yang harus berpindah, ya. Tapi tajalli Allah pada sifat kodrat pada diri, berastar pada sifat Allah, kembali pada sifat Rabbil Alamin. Ya. Di situ dia sudah berhenti segala perjalanan ibadah, ya. Berhenti segala perjalanan amal, ya. Tidak ada lagi hak perbuatan baik dan buruk, ya. Tidak ada lagi perbuatan amal, ya. Tidak ada lagi perbuatan beribadah. Itulah perjalanan. Itulah tajalli yang jatuh dari kodrat dal, ya, pada kaki kita, ya. Makanya apa hukum wajib seperti sholat mayat, ya, itu wajib kita dipisahkan, sahabat berimannya. Jadi wajib berangkatnya hak, yang tinggal artinya yang batil, ya. Yang berangkat itu yang hak, yang tinggal adalah batil. Jadi kita harus paham, jangan yang hak yang tinggal, yang batil juga tinggal. Atau juga yang hak berangkat, yang batil juga berangkat. Kalau yang batil berangkat berarti kekafiran, ya. Jadi jangan jadikan beban bagi dia, sahabat beriman, ya. Jangan jadikan beban bagi dia, karena masih ada ikatan batinnya ke dunia ini. Ikatan apa? Ikatan batin berupa artinya baik, ya, maupun buruk, ya, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dulu di dunia, ya. Makanya jangan kita hanya berdasarkan sifat cara, ya. Jangan dikatakan salah satu artinya yang dikatakan salah satu yang dibolehkan terburu-buru itu adalah menguburkan mayat, ya. Menguburkan boleh saja terburu-buru, tapi ingat, ya, ingat sahabat beriman, ya, hakikat menguburkan tadi, yang terkubur yang batil, yang berangkat adalah yang hak. Ingat, inilah jiun dengan lillah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jiun yang tinggal, yang berangkat adalah lillah. Makanya boleh saja kita mempercepat dalam tingkat afdol, jangan mempercepat pada tingkat yang tidak afdol, ya. Akan membawa bagaimana si almarhum ini, ya, akan, ya, bagaimana, ya, artinya membebankan mereka, ya. Jadi kita harus paham, sahabat beriman. Begitu juga bagaimana kita sholat, ya. Apa yang kita nafsiskan, apa yang kita isbatkan. Seperti Idul Fitri itu 7 kali, apa yang kita isbatkan di situ? Apa yang kita nafsiskan? Kenapa kau bisa 7 kali takbir? Ya. 7 kali itu jangan cuma Allahu Akbar. Tidak ada yang diisbatkan, tidak ada yang dinafiskan. Cuma kita mengatakan Allahu Akbar. Ya. Kenapa harus 7 kali? Ya. Yang kita nafiskan adalah sifat pengakuan tadi, ya. Yang kita isbatkan adalah macam contohnya nih, yang kita takbir pertama, ya. Yang kita isbatkan adalah penglihatan atau basarnya Allah, ya. Yang kita nafiskan apa? Bukan penglihatan saya. Makanya sampai 7 kali, 7 sifat Allah yang kita serahkan, jangan kita akui. Makanya fitrah kita, sucilah kita di situ. Menuju kebahagiaan, ya, gitu. Itu yang kita nafiskan dan yang kita isbatkan dalam 7 kali bertakbir. Jangan cuma Allahu Akbar, tidak ada yang dinafiskan, tidak ada yang diisbatkan. Lalu apa tujuan sholat kita itu? Apa tujuan sholat itu? Begitupun juga sholat wajib, ya. Kalau kita memang sudah mengatakan Allahu Akbar, ya, itu ada yang kita tahu, harus yang mana yang kita nafiskan dan mana yang kita isbatkan, ya. Makanya dikatakan ihram itu artinya bagaimana? Ihram itu artinya menyatukan, ya, ihram, ya. Ihram, ya, ihram itu menyatukan, ya. Itu zat.
Jangan kita cuma sholat, tapi kita nggak tahu apa yang kita nafiskan, apa yang kita isbatkan. Ya. Nah, yang kita nafiskan adalah sifat kemanusiaan dalam sholat. Ya. Yang kita isbatkan adalah penetapannya, ya, bahwa yang sholat adalah Tuhan itu sendiri. Ya, bukan Tuhan itu sendiri, tapi yang meliputi adalah Tuhan yang bergerak itu sendiri, bukan kita yang menggerakkan. Nah, itu yang kita isbatkan tuh. Yang kita nafiskan adalah keakuan diri kita dalam sholat. Ya, jangan kita yang merasa sholat, ya, jangan kita yang merasa bergerak, jangan kita merasa yang melihat dalam sholat. Sehingga kita sudah mampu tidak melihat diri kita lagi yang sholat. Nah, gitu. Makanya harus kita tahu, ya, hakikat kenapa ada takbir ihram itu, ya. Harus tahu itu nafis isbat, ya. Apa yang kita buang dan apa yang kita tidak buang, ya, apa yang kita tetapkan dalam diri kita. Kalau kita tidak tahu sahabat beriman, ya, itu sama halnya kita sholatnya bohong-bohong, ya. Sholatnya ikut-ikutan doang, ya. Kita nggak tahu tujuan sholat ini apa, ini mana yang mau dibuang, mana yang mau ditetapkan. Bingung malaikat ini, bagaimana orang ini kayak gini nih, apa yang mau ditulis ini, ya, sahabat berimannya. Jadi harus ada ilmunya. Nah, itulah yang tadi yang penjelasan sedikit tentang bagaimana kita harus kalau kita sudah mampu, ya, mensolatkan jenazah, ya, 4 qodat itu, ya, 4 qodat artinya 4 takbir, 4 qodat, mim ha, mim dal, ya. Nah, jadi kita harus mampu mana yang kita isbatkan dan mana yang kita nafiskan dalam seorang mayat itu, ya, atau yang dikatakan jenazah ini. Apa yang kita tinggalkan dalam jenazah ini, apa yang kita tetapkan dalam jenazah ini. Kita harus tajam, harus bermarifat di situ. Kalau tidak, kita sama halnya membebankan yang meninggal dunia ini. Ya. Makanya begitu juga kita membacakan surat Yasin untuk orang tua kita, sahabat beriman, ya. Kayak gitu, ya. Apa yang kita tetapkan ini, apa yang kita tetapkan dan apa yang kita buang sama sebenarnya, semua itu semua pentajalian, ya, semua pentajalian. Tidak akan bisa seseorang tanpa pentajalian bagaimana Tuhan itu menguasai dirinya. Itu pentajalian, bagaimana rasa ini yang ditetapkan, ya. Kalau kita merasakan diri kita punya hak yang batil ini yang menetapkan, yang kita tetapkan, ya, nggak bisa, ya, nggak bisa kalau bukan Allah yang menetapkan. Waalaikumsalam, Bang SDN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini, ya. Saya mau beri kesempatan untuk yang mau bertanya siapa sebelum kita lanjut. Saya masih kurang memahami ya Bang Yuda. Ya, nanti kalau belum paham lagi, nanti insya Allah besok malam atau lusa malam nanti saya ulangi lagi sampai kita paham. Makanya kadang-kadang saya ulang-ulangi, ya, di sini, ya. Karena apa? Ya, memang kita itu manusia berbeda-beda, ya. Ada yang memang sudah mampu menangkap, ada juga yang baru kayak gimana gitu. Mungkin butuh proses 2 hari 3 hari baru paham. Nah, itulah artinya kelebihan kita dari masing-masing kita, ya. Tapi yang saya susah tangkap yang ininya Bang Yuda, yang Apa tuh? alif lam mim ini kan seperti yang Bang Yuda bilang, zat, sifat, dan batin. Terus dijadikan 9 aras ini yang saya 9 aras ini kalau digabungkan ini yang saya masih kurang memahami. 99. Alif itu kan, ya, alif itu kan 3. Iya, seakan-akan saya berarti zat 3, sifat 3, batin 3 begitu saya dalam yang saya Alif itu 3 qodat, ya. Alif itu 3 qodat, ya. Lam itu 3 qodat, mim itu 3 qodat, ya. 3 qodat sehingga menimbulkan 9 aras. 9 aras. 3 qodat ini apa? Makanya tujuan Al-Quran itu juga 3, ya. Jatuh ke surat namanya suratul ayatul minal kitab, itu kauliyah.
Kalau jatuh ke diri kita itu namanya kaunia. Kalau jatuh ke alam namanya kalam. Rumus ini artinya rumus Allah ya. Makanya saya terangkan, dengar baik-baik Bang Alan ya. Yang dikatakan berdirinya kekuatan Allah, yaitu kekuatan yang tidak bersekutu dengan Allah, baik itu pada alam manusia, baik itu pada alam makhluk, ya. Itu yang dikatakan aras Allah, ya, atau sesuatu yang artinya yang tidak bersekutu dengan apapun. Sekarang kita melihat alif ya, alif lam mim, ya. Alif bernama alif setelah dia menjadi alif lam fa, yaitu alam sir atau alam rahasianya Allah. Ya, kalau dia kelihatan masih alafa, ya, masih perintah menyatukan. Ya, tapi kalau alif sirna di dalam Bismillah, wujudnya adalah sir rahasia. Jadi penampakan itu sudah menandakan suatu tanda. Alif memiliki 3, lam memiliki 3 rahasia, mim memiliki 3. Ya, itu adalah tauhid perjalanan Allah, baik terhadap diri manusia, terhadap alam maupun terhadap kitab. Ya, jadi ini yang dikatakan tajallullah. Ya, makanya Allah selalu menyampaikan ya dalam Al-Quran itu sahabat beriman ya, lihat tauhidnya. Contoh kita berkata Allah itu Rabbil Alamin ya. Alif lam mim, kita lihat lambang lam itu ada pada alif lam mim. Berarti kalau kita tahu 3 rahasia Allah dalam huruf lam, baru kita paham aras itu adalah kodratnya Allah. Kenapa dikatakan kodratnya Allah? Ya, sebetulnya bukan di atas kekuasaannya ya. Ini saya ulangi lagi sahabat berimannya untuk Bang Alan. Ya, kenapa Allah itu artinya dikatakan Malik Yaumiddin, dia berbangkit. Ini dibangkitkan pertama apa, yang kedua apa yang dijadikan membangkitkan di bawah. Jadi yang membangkitkan itu di bawah ya. Jadi 3 aras Allah pada alif. Apa? Iya. Alif ya, dengar ya, alif 3. Bang Alan? Bang Yuda, lanjut. Ya sih. 3 aras ya. 3 aras Allah pada alif ya. Ini alif lam mim ya. Aras itu kekuatan. Apa yang ada di alif? Yaitu sir, batin, dan zat. Ya, ini yang dikatakan aras. Ya, alif. Makanya kalau dilarikan ke hakikat, di situ ada batin, zat, dan nur. Ya, ada batin, zat, dan nur. Makanya alif itu dinamakan nur kasiyah. Setelah batin maujud zat, maka maujudlah nur, ya, baru kelihatan itu cahaya Allah. Itu dikatakan nurullah. Tadi alif ya, apa alif tadi? Batin, ada sir, ada zat. Ini yang disebut dengan aras, ya. Alif. Kalau mim itu di situ artinya masuklah kekuasaan Allah lagi. Ada arat, kursi, dan keramat. Itu pada mim, ya. Alif, lam, mim, ya. Itu pada mim. Aras itu kekuatan. Setelah kodat itu jatuh ke manusia, itu dinamakan arat, kursi, dan keramat, ya. Begitu. Setelah dia jatuhkan pada alam, bertajalli Allah pada alam, ya. Disinilah artinya kodat iradat ilmu. Ini yang dikatakan 33 kali 3 asal muasal tasbih tadi berjumlah 99, ya. Setelah kodat iradat ilmu aras, ya, ilmu arat, kursi, dan keramat, batin, zat, dan nur, berarti dia 3 itu lahir 9 aras, ya. Allah kekurangan 4, ya. Di sini kekurangan 4 kita ya. Di alam dia akan disebut dengan api, air, angin, tanah. Berarti sudah 7. Ya, tadi kan 3 tuh, ya. Tapi yang 4 ini jatuh kepada alam semua. Ya, yang kepada Allah tadi 3 saja. 3 ya. 3 saja. Makanya di alam ini menambahkan yang 4. Apa yang di alam? Api, air, angin, tanah. Jadi 7 dia. Ya, kalau di jasad kita disambut dengan daging, urat, kulit, dan tulang. Kalau di rohani disambut dengan diwadi, mani, manikam. Ya,
Adiwa di mani-manikam, tapi setelah dia jadi sifat, karena bagaimanapun sifat Allah terbagi dua, satu hak dan batil ya, satu hak dan batil, tiga hak empat batil, ya, gitu. Belum ngerti lagi, ya, alif, ya, Alif 3, sir batin zat. ya, Lam pun sama juga, sir batin zat juga. iya, semua tiga-tiga tuh. Ya. Oh, digabung jadi 3 ini sir Iya, batin ini. tiga-tiga. Alif Ya. pun gitu, lam Alif, pun gitu, iya, mim pun gitu. alif memiliki 3, lam memiliki 3, mim memiliki 3. Saya pikir lain-lain Bang Yuda, makanya saya bingung gimana ini. Jadi tiga-tiga ini ditambah menjadi, ya, 3 kan dari kutsi, ya, aras, ya, apalagi dia sir, batin dan zat, ya, itu yang dikatakan aras, ya, aras, kusi dan apa Bang Alan? Dan keramat, iya mantap. Jadi tiga semua, jadi 3 ini belum jadi 7 tuh. 7 mana pasangannya? Yang 4 itu di alam yang mana? Api, air, angin, tanah. Iya. Ya ini ya. Kalau dia di saya jasad, paham sudah ini. ya kalau di jasad kita daging, urat, kulit dan terjadilah 7 tuh. Kalau di alam semesta, Iya, madi-madi hikmahnya. gitu. Ini di alam ya, api, air, angin. Kalau Iya. jadi udah jadi tubuh itu daging, darah, apa lagi Iya. tadi yang madi-madikam lah. Iya, gitu ya. Oke, paham sudah. Alhamdulillah. Tapi aku kelewat Bang Hamba itu tadi. Ini kan alif 3 kodrat, sir, batin dan zat. Lamnya apa? Lam 3 kodrat. Apa itu rinciannya? Sir, batin dan zat, 3 itu sama. Sama Sama itu yang semua. bikin saya bingung, Kak. Ya. Kasanopa. Itu sebenarnya begini ya, sebenarnya begini. Alif itu kan dari lam, ya. Alif itu alif, lam, mim. Mim itu dari alif, ya. Alif itu alif, lam, mim, lam dan mim itu semua dari alif, ya. Alif ini menciptakan sir, batin dan zat, ya. Aras, 3 aras Allah, ya. Kenapa? Ya, terciptanya lam dan mim ini dari alif, ya. Alif, lam, fa. Itu kan kepanjangan lam, alif, lam, mim itu kepanjangan dari alif ini. Ya, kepanjangan dari alif, ya. Oke. Alif, makanya alif ini kalau kita menguraikan ya, di situ ada alif, ada lam, ada huruf fa di alif itu yang dikatakan lam fa, ya. Alif, lam, fa. Alif, lam, fa, ya. Alifnya apa? Aras, ya. Alifnya apa? Sir, ya. Lamnya apa? Batin. Fa-nya apa? Zat. Gitu ya. 3 semua itu semua asalnya dari alif itu, sehingga terjadi lam fa atau lam mim. Ya, karena diambil dari alif itu, makanya sama halnya gini ya. Dari mana itu yang kata ha atau ah? Kalau dalam kajian marifat, a dan ha. Ya, itu dikaji sebenarnya dari awal huruf alif, lam, ha. Diambil huruf awal alif, di belakang ha. Terjadilah dibaca ah. Ah itu adalah zat. Gitu ya. Seperti juga ilah. Ilah itu kan diambil dari alif, lam. Ya, alif, lam. Kepanjangannya ilah. Ya, sampai di ilaha. Kalau sudah sambung dengan ilaha, hanya ini diambil dari mana? Dari alif, lam, ha. Gitu kajiannya tuh Al-Quran tuh ya. Itulah yang dikatakan kodat-kodat yang memiliki huruf-huruf hijaiyah yang memiliki kodat-kodat ya, atau kandungan mana-mana yang tersirat ya. Gitu. Kenapa terjadi alif nih? Oh, berarti alif ini kepanjangan dari alif, lam, fa. Ya, gitu ya. Makanya dalam kajian marifat itu kalau kita mau ingin memahamkan marifat, kalau kita mau ingin belajar marifat, kita disuruh kaji dulu sama mursyid itu tentang pemahaman ha, hi, hu, a, i, u. Itu ada tuh, ya, an,
in, on, ya, na, ni, nu. Itu semua kodat-kodat hijaiyah yang memiliki makna tersirat. Ya, kalau kita sudah kuasai itu, mana-mananya ini kan seperti i, a, berarti kalau kita sudah membaca Al-Quran, oh di sini ada kodat hijaiyah i, oh di sini ada kodat hijaiyah an, oh an ini artinya berarti diri yang tersirat. Ya, oh ini ada i ini rahasia yang tersirat, dia bentuknya wujud. Gitu tuh. Makanya mana dengan bacaan itu beda, ya. Kalau mana itu bagaimana dia memanai tentang hukum-hukum hijaiyah tadi yang sudah memiliki kodat-kodatnya, ya. Gitu. Allahu. Kalau kita nggak tahu mananya hu ini hukum hijaiyahnya apa, mana kodratnya ini? Hu ini keakuan. Oh berarti keakuan, udah tahu ini keakuan. Oh berarti hu ini aku. Kalau kita dengan cara baca Allahu Akbar, ya, Allah maha besar. Kalau mana tersiratnya, sesungguhnya aku Allah, ya, dan yang sifat itu aku juga, ya, Akbar itu. Gitu. Allahu, aku Allah, ya, Allahu. Bukan aku Tuhan, ya. Allahu, bukan Tuhan di situ, ya. Alif lam ha, ya. Allahu, ya. Terus akbarnya itu apa? Akbarnya itu yang sifat tuh yang berkehendak di diri kita nih, udah melihat, ya. Itu yang akbar, ini yang harus kita cari sahabat berimannya. Karena apa? Allah itu kan nama, ya. Sesungguhnya aku bernama Allah, ya. Berwujud Muhammad. Tapi kalau sudah dalam masuk tauhidun, sesungguhnya aku Tuhan yang bernama Allah yang bertubuhkan Muhammad. Gitu, ya. Tapi pengakuan Allah itu, ya, bukan pengakuan saya, gitu. Makanya kalau kita sudah sampai di makom itu hanya pengakuan Allah. Kalau kita mengaku kepada orang lain, kafirlah kita, ya. Iya. Jadi ada yang mau bertanya silakan, ya. Ayo yang lain, ayo gantian. Lanjut aja. Bagaimana kakak sana-sana Pak? Mungkin ada yang mau dibawa, ya, ada yang dibawa, sahabat beriman yang dibawa. Ya di bawah, silakan. Izin aulia, kalau yang perhatikan zahir manusia itu berwujud min amindal, apa demikian? Kalau saya perhatikan zahir manusia itu berwujud min amindal, iya, zahir manusia itu berwujudkan min amindal. Makanya Al-Quran itu jatuh kepada Muhammad, ya. Al-Quran itu jatuh kepada sifat, ya. Berarti sifat itu apa? Artinya sifat itu adalah perjalanan keinsanan Allah dalam diri manusia, ya. Kalau kita melihat Nabi itu berarti Allah memperjalankan Nabi itu, bukan perjalanan Nabi, perjalanan Tuhan Allah pada Nabi itu, ya. Makanya jatuhnya syafaat Al-Quran itu kepada Nabi, kepada Muhammad. Muhammad itu kan sifat, ya. Makanya Al-Quran itu berbentuk sifat, ya, berbentuk sifat atau perjalanan keinsanan Allah pada diri manusia. Kalau kita lihat Nabi Musa tuh, ya, dalam Al-Quran, Nabi Musa, hai Musa, berarti Musa ini diperjalankan oleh Allah, ya, bukan perjalanan Nabi Musa, ya. Gitu. Kalau kita mau memahami Al-Quran, karena apa? Al-Quran bukan perjalanan manusia, ya. Kalau sudah perjalanan manusia berarti Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad, tapi ini bukan, ya. Jadi gitu. Jadi bedakan Nabi Muhammad yang ada bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat dengan Muhammad yang ada di Al-Quran, ya, beda, ya.
Dia menceritakan tentang perjalanan ketuhanan. Ya, Allah ini memperjalankan sifatnya pada apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, maupun itu Nabi Ibrahim ataupun Nabi Isa alaihissalam. Ya, gitu. Makanya dia harus menjadi petunjuk diri kita biar kita tahu sahabat berimannya. Kalau kita berpedoman kepada nabi-nabi yang di sana, ya bagaimana kita harus bagaimana kita caranya mendapatkan petunjuk ini? Nggak bisa mendapatkan petunjuk. Ya. Makanya saya katakan ayat Al-Quran itu tersurat, ya, tersurat semua. Ya. Tapi bagaimana yang tersirat itu adalah kodat-kodat hijaiyah tadi yang memiliki mana itu yang tersirat. Nah, itu harus kita maknai di dalam diri kita. Tidak bisa pada Al-Quran, ya. Nah, karena saya sudah katakan tadi kalau dia jatuh kepada diri kita, itu yang dikatakan artinya kalau dia jatuh di alam yang dikatakan kalam, kalau dia jatuh di dalam diri dikatakan kauni, ya. Kauli, kalau dia jatuh di kitab namanya kauni, ya. Nah, itu beda-beda tuh. Kepala, kaki, perut, paha, betis, kaki. Kepala, dia cuma kepala. Makanya Nabi Muhammad kita itu tidak bisa digambarkan wajahnya, ya. Dia cuma kepala, dia cuma kaki, perut, dia kepala, perut, tangan, dan kaki. 4, ya. Nah, ini yang dimiliki oleh Muhammad, tapi dia tidak memiliki wajah. Lalu di mana wajahnya? Wajahnya hanya pada Allah, ya. Wajahnya hanya dimiliki oleh Allah. Makanya di mana kamu memandang, di situ wajah Allah. Wajah ini yang tidak dimiliki oleh Muhammad, ya, gitu, ya. Makanya begitu juga fungsinya syahadat, ya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Nah, saat kita menutup mata, kita rasakan di dalam diri kita ini, ya, kita rasakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kita rasakan nih. Sesungguhnya yang di dalam itu adalah segalanya, pokoknya adalah diri kita yang sebenar-benarnya diri, yang membuat kita menjadi melihat. Langsung kita, kalau sudah tekad di dalam diri kita, di dalam diri kita ini sudah membuat kita bisa melihat, baru kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini sudah memandang yang ada pada Rasulullah tadi, ya, pada Muhammad tadi. Apa yang ada pada Muhammad? Tangannya, dadanya, kakinya, dan kepalanya, tapi tidak ada wajahnya. Wajahnya hanya dimiliki oleh Allah. Inilah pandangan, penglihatan, pendengaran, kalamnya, ya, rasanya semua, ya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas nggak bercahaya terus ya di foto-foto itu. Iya, memang artinya dia kan artinya dia memang sudah membawa bagaimana tentang hakikat. Cuma kita yang bagaimana untuk cara berpikir, ya. Bagaimana untuk cara kita berpikir, seperti kalamnya apa? Kalamnya sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Nah, itu untuk orang-orang yang berpikir, ya. Tapi kalau kita tidak berpikir, kita hanya masih berpikir kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi kita itu, yang di Mekah, ya, tidak akan pernah kita melihat Nabi itu sholat, ya. Yang dimaksud bagaimana kita sudah melihat diri Muhammad itu di dalam diri kita yang khusyuk dalam sholat. Itu yang kita harus ikuti, ya. Itu yang harus kita ikuti. Jasad ini mengikuti Muhammad, ya. Muhammad ruku, ya kita ikut ruku. Muhammad berdiri, ya kita ikut berdiri. Maksudnya biarkanlah rohani ini yang mengaku, bukan jasad yang menggerakkan, ya. Gitu sahabat berimannya. Ya, kepala, dada, kaki dan tangan, itu saja yang dimiliki. Makanya kalau kita lihat gambarnya tuh kayak orang berbaring tuh, tapi tidak memiliki wajah. Mim, ha, mim, dal. Ya, karena apa? Wajahnya ada di Allah. Makanya dikatakan wajahatu wajihiyah. Itulah.
Selamat malam saudara semua, apa kabar? Oh, Selamat malam juga Bang Rames. Ya silakan yang mau bernarasi atau yang